Jadi kemarin yang ada sebagian nggak ikut rapat dalam masalah inventaris, pengelolaan inventaris aset Puskesmas Namang. Jadi saya harap memperhatikan video yang saya paparkan ini. Jadi nggak terhenti, wah aku nggak ikut rapat jadi nggak tahulah masalah aset. Nah, nggak, ini video yang kuberikan untuk menjelaskan masalah aset ya. Jadi di aset ini saya buka dulu ininya, penjelasannya ya. Sebentar. Jadi di aset ini pengelolaannya nggak cuma ngerjain masalah belanja modal ya. Belanja modal itu barang-barang yang tidak bergerak seperti komputer, seperti printer, seperti alat-alat kesehatan yang berupa timbangan, berupa macam-macam dan lainnya yang tidak bergerak. Maksudnya tidak bergerak itu barang yang berupa bukti selain persediaan. Kalau yang persediaan itu juga masuk pekerjaan aset, tapi dia barang yang langsung dikeluarkan dan dipakai langsung, seperti kayak belanja ATK. Nah, itu nggak berhenti di SPC belanjanya yang diperiksakan PPK, itu bandara sama PPK nya diperiksa belanjanya SPC nya mulai dari BST, serah terima, nota, semuanya. Tapi nggak berhenti di situ. Nah, petugas aset ini masih menjalankan yaitu laporan persediaan. Jadi begini ya. Jadi petugas aset, sebelumnya kita belajar ini ya, pengertian dari pengelolaan barang milik daerah ini yang awal dasarnya pakai anggaran. Jadi menurut Undang-Undang 23 nomor 2014 pasal 1 ayat 39 dan Peraturan Pemerintah nomor 27 tentang pengelolaan barang milik negara daerah pasal 1 dan ayat 2. Jadi yang dibilang barang milik daerah itu adalah barang yang diperoleh atau beban anggaran pendapatan belanja daerah atau yang berasal dari perolehan yang lain yang sah. Yang sah itu maksudnya instansi yang sah yang pakai anggaran negara. Ini dimaksud barang dalam ini itu benda apa aja? Benda yang dimaksud barang benda ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian. Nggak cuma belanja modal, tapi juga belanja persediaan yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, peralatan. Nah, itu maupun setengah jadi itu masih tetap kalau dia pakai anggaran negara, dia masuk aset yang harus dikelola pengelolaannya. Sedangkan dimaksud dengan perolehan lainnya itu yang sah, kayak apa? Kayak sejenis hibah. Meskipun hibah kalau belanjanya pakai anggaran negara atau itu pun sumbangan oleh negara, maksudnya yang belanja dari instansi lain atau TNI, mau Diskominfo, BKKBN, semuanya yang jenis lainnya, meskipun cuma perjanjian kontrak dengan pihak swasta, itu dalam ketentuan undang-undang berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh ketentuan hukum tetap. Dia punya instansi tapi punya kekuatan hukum tetap, itu harus dibuat laporan penggunaannya. Kalau di dalam sini, kalau contohnya dikirim aset pinjam modal tadi yang tidak bergerak, pamannya komputer dibelanjain dari dari BKKBN, untuk dari BKKBN itu beliin komputer untuk bidan yang di KIA. Nah, aset itu masih tercatat ke Puskesmas, tetap tercatat, jadi dimonitoring. Dan juga kalau ada belanja bersifat persediaan kayak obat atau lainnya, tapi serah terima dari instansi lain, contohnya yang sering yang kita lakukan ini yang didapatkan di Puskesmas, yaitu serah terima obat atau bahan kimia dari dinas kesehatan. Meskipun instansi lain bisa ngasih ke kita, tapi gak terhenti di situ. Wah, ini cuma serah terima kok mas, wah, ini cuma hibah, tapi gak terhenti di situ. Jadi hibah itu nanti
masuk ke belanja mana, masuk ke laporan mutasi apa gitu ya. Jadi yang sudah aku bentuk kemarin yaitu apa namanya PJ laporan mutasinya, yaitu yang harus dilaporkan nanti per akhir bulannya. Nah di awal bulan itu sudah dilaporkan, itu jelas ini masuk ke barang cetak, ini barang ATK, ini barang eh, komputer, ini bahan komputer, ini bahan tabung dan gas ini. Jadi masuk ke situ, jadi pelaporannya. Nah, makanya dibentuk dengan grup laporan mutasi ini. Nanti kalau ada SPPK masuk atau meskipun SPPK nyusul, itu harus dilaporkan di grup ini. Jadi terdapat alasan mengenai pentingnya pengelolaan barang milik daerah itu tadi, maksudnya alasan kenapa anggaran itu harus dibuat secara teratur administrasinya ya, dan kejelasan status barangnya itu ya. Nggak cuma beli tok tapi nggak ada laporan ya. Sama lah kalau kita lagi ke lapangan itu kan suruh bikin SPC boxnya ya, itu sebagai bukti pengeluaran barang bukan bukti perjalanan dinas, bukti fisiknya yaitu dengan foto, surat tugas, LPD laporannya itu ya, dan rinciannya ya. Tapi kalau di persediaan itu juga sama perlakuannya, cuma beda SPC-nya. Yaitu harus menulis kartu stok pengeluarannya per hari yang nanti dimasukkan, yang akhir bulannya itu angkanya dimasukkan ke laporan mutasi. Terus kedua, inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai UMD. Itu inventarisasi, berarti kekayaan daerah itu bisa dicek gitu ya, anggarannya berapa yang sudah dipakai, maksudnya itu ya. Anggaran yang sudah dari pusat itu udah dianggarkan, udah dibagi-bagi, itu kelihatan di situ ya, makanya disebut inventarisasi kekayaan daerah. Optimalisasi penggunaan pendapatan asli daerah. Jadi dengan adanya anggaran tadi yang dimanfaatkan tadi, jadi lebih optimal pemanfaatannya ya. Jadi dan bisa juga untuk peningkatan pendapatan asli daerah, kayak contohnya aset tanah yang di Namang itu kan ada besar, itu dipakai disewa sama pihak swasta, disewa. Nah uang sewanya itu bisa masuk ke anggaran negara, maksud peningkatan pendapatan asli ya daerah ya. Terus yang keempat, antisipasi kondisi dalam fungsi pelayanan publik. Maksudnya kondisi aset tadi gimana gitu, jadi ketahuan kalau ada monitoring asetnya ya, kayak rusak, tidak dalam antisipasi ini maksudnya intinya tidak boleh hilang ya, jadi gitu. Terus pengamanan barang milik daerah, jadi kalau udah diinventarisir, baik laporan persediaan, baik belanja modal, belanja aset yang tidak bergerak itu, kalau sudah diinventarisir insya Allah aman. Karena kalau ada kasus hilang pun, kalau nggak ada bukti monitoringnya, itu jadi termasuk kesalahan kesalahan dari petugasnya ya, kesalahan dari petugasnya ya. Terus termasuk nggak ada pelaporan lapor mutasi, itu jadi murni kesalahan dari orang yang diserahkan barang itu. Jadi pada dasarnya ada orang belanja persediaan itu nggak terhenti dari belanjanya aja, tapi laporannya harus disiapkan. Nah paling utama ini dasar penyusunan neraca daerah ini nanti harus dibikin akuntannya ya. Jadi pengeluarannya berapa itu di laporan mutasi, nanti dimasukin ke dalam BASO. BASO itu singkatan dari berita acara stok name. Itu nanti per bulannya berapa dari sekian barang yang udah dibelanja, mulai dari belanja ATK, belanja cetak, belanja obat. Nah itu per bulannya berapa, kelihatan di rekap di situ. Nanti kita kasih tahu contoh tabelnya. Nah jadi ini saya bikin ringkas ya, pengelolaan aset di daerah di Puskesmas ini terbagi jadi dua, yaitu belanja aset tetap, belanja modal. Contohnya semua barang yang tidak bergerak itu maksudnya ada kakinya, bukan maksudnya ada rodanya, bukan maksudnya barang belanja modal kayak komputer, laptop, itu kan harus di ruangan situ, di lokasi yang dimana dipindah-pindahkan itu
cuma di situ, nggak sampai habis. Nah, itu masuk ke dibuat KIR dan PI KIR ya. Terus yang kedua yaitu belanja persediaan. Jadi selama ini Agus itu saya sendiri memang dua yang koordinir di aset, juga di setiap ruangan juga koordinir di laporan persediaan. Jadi laporan persediaan itu nanti ada tabelnya persediaan itu apa aja ya. Oke, kita jelasin yang A tadi ya kan, bagi dua tadi. Yang belanja aset tetap modal itu baik belanja modal dari Puskesmas maupun belanja dari instansi lain yang diserahkan ke Puskesmas dalam bentuk seratima, biasanya pakai SPBK ya. Jadi apa yang dilakukan sebagai kalau mendapat barang kayak gitu, pertama dimasukkan ke dalam buku inventaris barang. Tapi ini yang belanja tetap ya, belanja aset tetap khusus petugas aset. Itu pertama, kalau SPBK-nya diambil, dicocokin, disinkronkan barangnya sama enggak jumlahnya, baru dimasukkan ke dalam buku inventaris barang. Ada tabelnya, buku penerimaan namanya. Buku penerimaan ini semua SPBK jadi harus masuk ke buku penerimaan. Kedua, dibuat KIR penempatan lokasinya, karena mau ditaruh di mana nih. Jadi kalau ada belanja modal kayak kursi, meja atau itu ditaruh di mana. Nah, ini dibuat KIR ruangannya. Jadi jelas belanja modalnya lari kemana, oh lari ke sana, oh ditaruh sana, oh ini ada belanja meja di tahun ini, di tahun 2015. Nah ini di mana barangnya, oh di kawasan sana. Jangan sampai barang itu hilang atau meskipun rusak ya, itu harus taruhnya di gudang. Jadi nanti kiranya tiba-tiba kita mutasikan ke gudang. Karena apa? Karena itu sebagai bukti belanjanya. Kalau sampai dibawa pulang, dibenerin, bawa pulang, tidak dibalikin lagi, nah itu namanya ngambil milik aset pemerintah ya, sama aja mencuri. Dengan sebagai dalil kalau mas sayang nih mejanya rusak, kan mubazir kalau nggak dipakai. Nggak boleh begitu, itu mengatasnamakan agama untuk membenarkan pengambilan barang ya milik daerah ya, membenarkan pencurian dengan atas nama agama. Bisa jadi itu masuk ke hukum pidana, yaitu penistaan agama ya. Padahal nggak ada sangkut pautannya. Mubazir itu kan memang dilarang dalam agama. Tapi kalau bilang mubazirnya itu kalau yang punya asetnya itu, yang mejanya tadi statusnya milik orang lain, maksudnya di luar aset pemerintah. Terus dibuat monitoringnya itu baik pemeliharaan maupun kalibrasi alkes khusus ya. Jadi khusus alkes yang bisa dikalibrasi yang khusus untuk pelayanan, tapi yang sifatnya kayak jarum ya. Kalau model pinset ya bisa dikalibrasi. Ya ada model kayak ada angkanya ya, kayak timbangan, USG, Saxon, itu nggak ada angkanya tapi dia bisa dipakai untuk kalibrasi karena untuk pengamanan biar pasien juga aman memakai alat itu. Terus petugas juga nggak disalahin kalau ada sesuatu kesalahan dari alatnya itu. Terus jika rusak, itu diamankan di gudang dan dibuat daftar usulan penghapusan. Itu ada prosedurnya, nggak cuma rusak tuh langsung dibilang mas sayang mas mubazir. Kalau di sini kan daripada dipakai kan mubazir. Nah itu biar ku taruh di rumah aja, nanti kalau ada pemeriksaan BPK bilang ada. Nggak bisa seperti itu, harusnya diamankan di gudang, tetap di gudang. Mau dipakai ya dipakai, taruh situ, karena itu nanti akan dia kembalikan dan nanti akan yang berhak menghapus, yang mengilau itu nanti orang BPKAD. Kita hanya tuh sebatas tugas mengumpulkan dan mengantar ke sana dan bikin berita acaranya. Jadi penghapusan itu bukan berarti dibakar, bukan berarti dibuang, dikilo, dilipat jadi duit terus masukin kantong tuh udah hapus. Enggak, barang udah, tapi masih tercatat kalau prosedurnya tadi belum dilaksanakan, prosedur penghapusan. Khusus PJ ruangan, pemegang belanja modal ya bertanggung jawab akses ruangannya dan memonitor keberadaan dan kondisi aset tersebut jangan sampai hilang. Jadi kalau rusak ya kirim ke petugas aset untuk dimasukkan daftar penghapusan yang dikumpulkan di gudang. Jadi kedua, pemakai barang seperti laptop, motor dinas dan lainnya harus menjaga keberadaannya, jangan sampai hilang. Jika rusak segera kembalikan petugas atau amankan dulu ya masing-masing ya. Kalau
kayak motornya dinas yang di kayu besi itu kan rusak berat, mau ditaruh sini dia nggak bisa nganter, ya sudah, karena itu kan maksud asetnya Pustu kayu besi, ya ditaruh di situ aja. Jadi catatan, karena kita ini ketahuan ada kehilangan ketentuan BPK, kita bukan berarti wah hilang sudah aman selesai, enggak, nanti sama BPK nanti diproses di sidang ya, dan harus ganti rugi. Ada tim penilai harga barang itu dari Pangkal Pinang loh, asal pusatnya itu, jadi nanti ganti ruginya sesuai dengan masa barangnya itu. Meskipun barang itu dari udah 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, itu meskipun dinilai harga barang tadi udah susut, nilainya udah nol, tapi tetap diproses hukum untuk biasanya nanti dapat surat kedisiplinan ya, pelanggaran kedisiplinan yang berakibat nanti akan penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat. Karena biasanya kalau kita naik pangkat itu kan ngurus Dupak kan harus ada surat keterangan tidak ada temuan kedisiplinan itu ya, tidak ada kedisiplinan, pelanggaran kedisiplinan PNS ya. Terus belanja barang persediaan itu ya, macam-macam ya, contoh tabelnya seperti ini ya, tabelnya itu banyak ya, barang apa aja yang ada di situ. Nah ini, jadi barang-barang itu yang harus di detect itu, kalau ada barang di sini, oh dia masuk barang mana, oh barang kimia. Sering yang di puskesmas tuh ini, kayak contohnya RDT Lancet itu masuk ke mana, nggak mungkin di sini ada tulisan RDT Lancet, nggak ada, cuma dia udah dikategorikan oleh dinas kesehatan masuk ke bahan kimia. Kalau obat dia masuk ke persediaan obat. Nah di sini obat. Nah obat-obatannya ada dua, obat-obatan lainnya itu yang sering diantar ke dinas kesehatan itu obat-obatan vaksin ya. Kalau obat-obatan belanja ini serah terima obat yang dari dinas kesehatan sama belanja obat CKN ya. Natura Pakan ini masuknya yaitu dia kode persediaannya masuknya ke yang di puskesmas itu PMT PMT itu ya, susu balita, susu bumil, biskuit ini masuknya di situ dan lain-lainnya. Oke. Terus didapat baik belanja persediaan barang dari puskesmas maupun belanja persediaan dari instansi lain yang diserahkan ke puskesmas atau yang disebut serah terima, termasuk hibah ya. Nah, jangan terpatok dengan kata hibahnya, kata orang-orang hibah berarti bisa dibawa pulang nih, enggak bisa ya, nggak perlu bikin laporan persediaan, enggak, tetap harus dilaporkan meskipun hibah. Jadi yang perlu dilakukan oleh petugas pemegang barang persediaan tersebut, ini penjelasan yang tadi ya, pengelolaan aset itu ada A sama B, ada dua ya. Ini yang keduanya ya, ini yang masalah persediaan, yang tadi aset tetap, ini yang persediaan. Jadi apa yang dilakukan yaitu pertama dibuat kartu stoknya ya, besoknya bisa perharinya dalam bentuk format beda-beda ya. Ini ya kartu esoknya yang selama ini yang ada di apotek dikirimnya seperti ini. Nah ini ya, ini dibuat namanya nama obat. Kalau barang lainnya ya paling kayak kertas HPS, nah isi kemasan berapa, satu rim paman gitu, satuan sarim, tahun sumber anggaran CKN paman gitu ya, dan lain-lain. Atau bentuk lain, bisa bentuk yang kayak gini juga nggak masalah. Yang jelas laporan hariannya pengeluarannya jelas. Nah kayak gini sisanya berapa. Ini bisa diganti namanya, bukan obat, namanya buku HPS, buku polio atau macam-macam. Sumber anggaran apa belanjanya, tahun ini sumber anggaran CKN 22 namanya tahun 2022. Terus setelah SO selesai tadi, setiap bulannya akhir total per bulannya jumlah angka yang terakhir itu, jumlah sisa barangnya itu dimasukkan ke dalam laporan mutasi. Yang disebut laporan mutasi tadi yang dibilang neraca ya, neraca terbukas. Kalau kita beli di di toko fotokopian tuh beli buku kas kayak gitu. Nah ini. Terus laporan mutasi ini nanti kalau sudah dibikin laporan mutasi bentuknya kayak gini ya.
laporan mutasi ini contohnya kayak gini. Sebentar, ini lagi loading dulu. Nanti laporan tabel itu kan dari SO nya tadi ya, kartu stoknya tadi ya, kartu SO nya tadi dimasukkan ke laporan mutasi sini. Jadi kalau ada penerimaan dimasukkan sini. Ini sisa yang terakhirnya, ini contohnya di bahan kimia ya. Nah, pengeluarannya ini berdasarkan apa dasarnya yaitu SO di kartu stoknya tadi. Bulan Januari pengeluarannya gate glass itu di sini 2, pengeluarannya 1, berarti sisanya 2 karena stok awalnya masih 3 ya. Jadi ini dasarnya pengeluaran ini dari SO kartu stoknya itu, jadi jelas pengeluarannya. Jadi kalau BPK meriksa biasanya SO dulu sebelum laporan mutasi ini kan rekapannya semua dari per bulan. Nah, nanti sisa saldo yang di sini, sisanya ini dimasukkan ke bulan Februari. Ini kan 2, nah masuk ke 2 sih. Sisanya ini sisa masuk ke sini. Nah, sama nih, kasih 3 juta nih, sama di saldo terakhirnya 3 juta. Ini 4 juta ya. Ini karena udah belum sinkron kayaknya ya. Tapi biarlah nggak apa-apa. Nah, ini contohnya ya. Terus tabel buku besar atau bakso, setelah dimasuk laporan mutasi kan udah ada angkanya itu, laporan mutasi udah ada angkanya di saldo awalnya, di anunya nanti dimasukkan ke dalam buku namanya tabel buku besar, buku berita acara stok name. Ini spek komputernya agak lemah, jadi ini nanti angka-angka yang di sini, ini pengeluarannya berapa, jumlah harganya ya, sisanya berapa, pengeluarannya berapa, ini penerimaan nggak ada ya, pengeluarannya berapa, nanti jumlahnya segini. Jadi angka yang di sini harus balance dengan angka yang di sini, jumlahnya sama kayak ini contohnya. Kalau kita sama dengan ini, kalau ditambah dengan penerimaan dikurang pengeluaran, hasilnya sama ya, 4.820.000. Nah, angka-angka ini yang total keluarganya nanti dimasukkan ke dalam buku bakso ini ya, tabel buku besarnya. Ini saya ngerjakan. Kalau permutasi itu setiap PJ-nya, PJ TK, PJ buku cetak, buku bahan kimia dan lainnya, itu yang bikin laporan mutasi, karena yang tahu barangnya mereka sendiri yang megang barang tuh ya. Masa saya yang megang, bukannya megang, saya harus bikin laporannya. Dulu pernah tahun 2018 saat megang AC pertama, karena saya kesulitan dalam keluar masuknya barang, jadi saya taruh di gudang yang di pojok, yang sekarang jadi poli menyusui itu ya, bukan boleh menyusui, ruang AC itu ya, sampai numpuk situ. Tapi nggak efisien juga, karena saya ngerjainnya nggak cuma itu, ngerjain juga aset tetapnya tadi, mulai dari monitoringnya, mulai kalibrasinya, mulai dari checklist rusak atau enggaknya. Itu kalau ditumpuk semua di kerjaan di situ nggak selesai dalam sebulan aku. Jadi ya sebenarnya itu kerjaan yang punya program, punya barang, punya obat ya, kayak obat itu kan obat di situ, jadi yang tahu pengeluarannya pengelola obatnya dan lainnya ya. Jadi nanti buku laporan mutasi tadi dimasukkan di sini ya. Ini saldo awalnya berapa, penambahannya berapa, pengeluarannya berapa, sisanya berapa, itu sinkron sama laporan mutasi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Oke. Ya, jadi deteksi dulu barangnya. Terus di prosedur stok, kartu stoknya diisi, dibikin laporan mutasi. Nah, barulah kelihatan angka nominalnya berapa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu dari saya, Gusti Budi, dan semoga dipahami. Salah dan semoga manajemen aset lebih baik lagi untuk tahun ini, di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.